Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Kami dari TUDA Grup 3 akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Implementasi Metode Shared Storage dalam tata letak gudang raw material dan semi finished good di PT XYZ. Nama saya Ainida Fauzia Taufik. Di sini saya bersama teman saya yaitu Muhammad Hafiz Noval Zikri dan Raihan Wisnuwardani. Saya akan membawakan bagian pembukaan, latar belakang, tujuan penelitian, dan metode penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang penelitian ini berfokus pada pentingnya tata letak gudang yang baik dalam meningkatkan efisiensi operasional dan manajemen inventaris. Saat ini, PT XYZ menghadapi masalah penumpukan barang yang tidak teratur dan akses pengambilan barang yang tidak sistematis. Hal ini terjadi karena sistem penyimpanan bersama yang digunakan tidak memiliki pola penyimpanan dan pengkategorian barang yang jelas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan efisiensi tata letak gudang, raw material, dan semi-finished good di PT XYZ. Melalui implementasi metode shared storage, kami berharap dapat mengurangi waktu pengambilan barang dan tingkat kesalahan pencatatan stok, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja logistik di PT XYZ. Metode penelitian yang kami gunakan melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, kami melakukan studi literatur untuk memahami prinsip-prinsip tata letak gudang yang efektif dan manfaat implementasi shared storage. Selanjutnya, kami menganalisis kondisi existing di PT XYZ untuk mengidentifikasi masalah yang ada. Berdasarkan analisis tersebut, kami merancang tata letak baru yang mengintegrasikan metode shared storage dengan pengelompokan barang berdasarkan jenis dan pengaturan alur operasional yang efisien. Kami juga melakukan wawancara dengan staf gudang dan manajer operasional untuk mendapatkan wawasan tentang tantangan sehari-hari yang mereka hadapi. Implementasi tata letak baru dilakukan dalam skala kecil untuk pengujian, dan hasilnya dievaluasi untuk mengukur perubahan yang terjadi. Demikianlah presentasi dari bagian saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk bagian hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Hafiz Nova Fikri akan menjelaskan hasil dari penelitian kelompok kami lakukan pada eh, PT XYZ mengenai sistem penyimpanan di gudang PT XYZ. Hasil studi literatur yang kami lakukan, kami menemukan prinsip-prinsip tata letak gudang yang dapat berdampak pada prinsip-prinsip tata letak gudang yang baik apabila diterapkan pada perusahaan akan memberikan dampak positif yaitu mengurangi biaya penyimpanan, mempercepat proses pengambilan barang, serta mengurangi resiko kesalahan. Serta kami juga menemukan bahwa sistem penyimpanan di gudang harus mengikuti metode FIFO atau first in first out, yang dimana barang yang pertama kali masuk ke dalam gudang harus dikeluarkan pertama kali. Jadi barang pertama yang masuk ke gudang harus harus pula dikeluarkan pertama kali pada alur keluar masuk barang di gudang tersebut. Hal ini juga diiringi dengan pengelompokan barang berdasarkan jenis dan kondisi. Sistem FIFO dapat dijalankan dengan baik apabila suatu gudang menerapkan sistem pengelompokan barang berdasarkan jenis dan kondisinya. Ketika gudang tersebut ataupun gudang yang sudah ada di PT XYZ ini menggunakan sistem shared storage ataupun gudang yang digunakan untuk menyimpan tidak hanya satu jenis barang, maka diperlukan sistem pengelompokan barang berdasarkan jenis dan kondisi agar memudahkan gudang untuk menerapkan metode FIFO atau sistem FIFO. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil penelitian berdasarkan observasi di gudang PT XYZ. Dari aspek pengkategorian barang, kondisi saat ini di PT XYZ tidak adanya pengkategorian yang jelas antara raw material, makanan, dan produk semi finished good. Semua barang disimpan dalam satu area secara acak tanpa pemisahan yang memadai. Hal ini berdampak pada peningkatan waktu dalam pencarian dan pengambilan barang oleh personil gudang. Resiko kesalahan kerja juga dapat meningkat pada proses pengambilan barang serta adanya potensi kontaminasi silang pada barang yang disimpan di gudang tersebut. Industri makanan tentunya menerapkan sistem jaminan keamanan pangan pada proses pekerjaannya. Hal ini juga harus diterapkan pada harus diterapkan dan berkaitan dengan sistem manajemen gudang, yang dimana perusahaan harus menjamin keamanan pangan dari segi bahan baku, barang jadi ataupun bahan kemas yang akan digunakan tidak boleh terkontaminasi satu sama lain, yaitu kontaminasi silang ataupun terkontaminasi dari personil maupun area. Maka dari itu, pengkategorian barang sangat diperlukan untuk diterapkan di PT XYZ. Selanjutnya ada alur penyimpanan barang.
Berdasarkan hasil observasi kami, kondisi saat ini di PT XYZ, untuk alur penyimpanan tidak terstruktur dengan baik. Barang seringkali ditempatkan secara acak tanpa mengikuti prosedur standar. Hal ini berdampak pada kurangnya efisiensi operasional yang dapat membingungkan staf ataupun personil yang bekerja di gudang tersebut, serta adanya kesulitan dalam pemantauan stok. Tidak adanya alur penyimpanan yang baik tentu akan menyulitkan proses bekerja bagi personil gudang dalam melakukan pekerjaannya, memasukkan atau mengeluarkan barang yang diperlukan pada saat barang tersebut diperlukan. Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi kami, di sistem manajemen gudang PT XYZ, tidak adanya sistem manajemen gudang yang terintegrasi dengan perangkat lunak. Hal ini, sistem yang diterapkan di PT XYZ hanya mencatat data secara manual. Hal ini berdampak pada kesulitan dalam koordinasi antar divisi terkait yang akan menggunakan atau memerlukan barang-barang tertentu yang disimpan di gudang shared storage PT XYZ, dan juga kurangnya visibilitas untuk stok real time barang-barang yang disimpan pada gudang tersebut, serta keterbatasan audit stok. Hal ini dikarenakan dampak-dampak dampak-dampak yang bisa terjadi dari tidak adanya sistem manajemen gudang yang tidak terintegrasi dengan perangkat lunak. eh, Dampak-dampak yang dapat terjadi dari tidak adanya sistem manajemen gudang yang tidak terintegrasi dengan perangkat lunak eh, menyulitkan bagi sistem kerja di PT XYZ, karena dokumentasi yang dilakukan oleh PT XYZ pada proses kerja di gudang tersebut dilakukan secara manual. Selanjutnya ada hasil penelitian berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada personil di PT XYZ. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, didapatkan masalah utama di antaranya waktu pencarian barang yang meningkat, dan juga serta risiko kesalahan pengambilan barang yang tinggi, serta kemungkinan kontaminasi silang antar barang. Masalah-masalah tersebut kerap terjadi di PT XYZ, yaitu di mana personil ketika membutuhkan barang tertentu ataupun diharuskan mengambil barang tertentu, mengharuskan personil tersebut mencari terlebih dahulu barang yang diperlukan, karena penempatan barang di gudang shared storage PT XYZ tidak terstruktur dan ditempatkan secara acak. Dari hasil wawancara tersebut, personil menyatakan bahwa mereka membutuhkan waktu pencarian barang yang lebih lama dari apabila sistem manajemen gudang menerapkan alur penyimpanan barang yang terstruktur. Hal ini berkesinambungan dengan risiko kesalahan pengambilan barang yang tinggi, karena barang-barang di gudang self storage PT XYZ tidak ditempatkan secara terstruktur ataupun tertanda, serta adanya kemungkinan kontaminasi silang dari barang-barang yang disimpan secara acak tersebut, karena industri makanan harus menerapkan sistem manajemen keamanan pangan pada proses kerjanya. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, solusi yang dapat diusulkan adalah implementasi sistem pekategorian barang, lalu alur penyimpanan yang terstruktur, serta pelatihan staf mengenai sistem yang akan diimplementasikan. Pada praktik implementasi dan pengujiannya dapat dilakukan pada skala kecil terlebih dahulu, yang dimana perusahaan menerapkan sistem total taluk dalam skala kecil. Hal ini ditujukan untuk melatih staf yang kemarin sudah terbiasa bekerja tanpa adanya sistem yang terstruktur, eh, dan sekarang berubah ke sistem yang lebih terstruktur. Maka dilakukan pengujian secara skala kecil terlebih dahulu untuk meminimalisir adanya kesalahan pada proses bekerja di sistem implementasi sistem gudang yang baru. Selanjutnya dilakukan juga pengukuran efisiensi pada sistem manajemen gudang yang baru untuk mengukur efisiensi dari waktu pengambilan barang dan seberapa besar tingkat kesalahan pencatatan stok sebelum dan sesudah implementasi sistem manajemen gudang yang baru. Sekian penjelasan mengenai hasil penelitian yang telah kami lakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya Rehnus Nurdani. Di sini saya akan lanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya, yaitu Ainida dan juga Hafiz. Kali ini saya akan membahas hasil evaluasi. Nah, untuk hasil evaluasi sendiri di sini kami lebih menekankan pada peningkatan efisiensi, di mana hasil evaluasi kami ini menunjukkan peningkatan efisiensi operasional dan juga pengurangan kesalahan pencatatan stok. Kemudian untuk pembahasan, di sini ada efek positifnya, yaitu pengkategorian barang yang jelas dan penerapan alur penyimpanan yang sistematis itu memberikan dampak positif yang signifikan. Adapun integrasi teknologi
sistem manajemen gudang itu mendukung visibilitas stok secara real time dan perencanaan pengambilan barang yang lebih efisien. Secara keseluruhan, penelitian kami ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja perusahaan logistik melalui optimalisasi tata letak gudang yang lebih efisien dan terstruktur, dan juga implementasi praktik terbaik dalam manajemen gudang itu diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas dan efisiensi, tidak hanya meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional, tetapi juga mengurangi biaya operasional dan risiko kesalahan dalam manajemen inventaris. Oke, selanjutnya untuk kesimpulan dari penelitian kami ini, yaitu yang pertama ada efisiensi tata letak, di mana untuk implementasi metode shared storage ini meningkatkan efisiensi tata letak gudang raw material dan juga semi-finished good di PT XYZ. Dan juga selanjutnya kontribusi penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap manajemen logistik dengan meningkatkan produktivitas operasional, mengurangi biaya, dan mengurangi risiko kesalahan dalam manajemen inventaris. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Apabila ada kesalahan kata atau kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.